Assalamualaikum, Sampurasun, kawan-kawan Rarik Hunter, ketemu lagi dengan channel Rarik Hunter Indonesia. Saya hari ini sedang hunting di daerah Jati Gede, Sumedang, di daerah Danau. Dulunya adalah bekas kerajaan dari Tulung Agung. Saya tidak akan bahas itu. Saya sekarang akan membicarakan tentang setting metal detector GFX 7000 buatan Cina. Ini cloning dari GPX 4500. Jadi Cina itu bikin cloning dari GPX 4500, cloningnya GPX 7000, dan GPX 5000 cloningnya ke GDX 8000. Seperti apa kita nggak tahu, tapi saya membicarakan bahwa untuk ketika kita bermain metal detektor, kita seolah-olah imajinasi kita dibawa ke masa lalu ketika barang itu ditemukan. Ketika kita menemukan misalkan kunci, maka kita akan membayangkan orang yang hidup pada masa itu di situ. Dan kita ketika menemukan emas, maka kita akan berimajinasi membayangkan kehidupan peradaban masa lalu di situ. Ketika menemukan koin Belanda, kita pun akan menemukan imajinasi dan membayangkan ketika zaman Belanda. Jadi ketika kita bermain metal detektor, kita seolah-olah terbawa ke dunia lain. Makanya saya sudah sekitar 5 tahun yang lalu, dimulai dari metal detektor paling murah dari MD 4030, saya pernah beli dari TX 850 sampai naik, dan 5 tahun saya memakai GPX 5000. Mungkin dari situ saya akan berbagi sedikit ilmu yang saya ketahui, walaupun sedikit, tapi mudah-mudahan bisa membawa manfaat tentang cara setting GFX 7000 dari auto threshold seperti apa, ground balance seperti apa. Karena kunci dari metal detektor adalah ground balance. Ketika metal detektor ground balance kesulitan di tanah, karena tanah itu kan bermacam-macam, ada yang mineral tinggi, mineral sedang, mineral rendah, dan ada yang tanah hot rock dan lain sebagainya, tanah bergaram dan sebagainya. Ketika metal detektor tidak mampu di tanah-tanah yang sedang atau tinggi, maka alatnya tidak bekerja dengan baik. Jadi ketika kita membeli metal detektor, yakinkan bahwa kita bisa men-ground balance alat tersebut ke tanah berbagai mineral. Seperti apa penjelasan selanjutnya, kita saksikan bersama-sama. Ground balance, karena seperti apa ground balance GFX ini, karena sulit sekali nih kalau tidak di ground balance dulu, maka akan bunyi-bunyi ketika ketemu tanah. Sip, kita nyalakan. Ya, tunggu. Nah, ketika belum di ground balance akan bunyinya seperti ini, bunyi ke tanah itu. Langkah pertama adalah kita ininya ke fixed nih, fixed sambil dikocok dari 10 cm sampai 2 cm. Ini untuk tombol hijaunya dipegang. Nah, dikocok sampai bunyinya berkurang. Otomatis akan ground balance. Nah, ketika sudah agak diam, kita pindah ke tracking sebentar, cocok lagi.
pindah ke fixed. Nah, ini baru bisa dipakai nih alatnya. Pastikan ketika ground balance tidak ada logam di bawahnya karena akan ikut ground balance. Nah, di sini udah target nih. Di sini tadi nggak ada nih. Jadi ground balance-nya di sini dikocok, dipiksa dikocok di 10 cm sampai 2 cm. Pelan. Pindah sebentar, balik lagi, baru bisa dipakai nih. Nah, itu untuk balance. Ke auto tune. Auto tune fungsinya adalah menghindari sinyal-sinyal elektromagnetik atau sinyal magnetik di sekitar sini. Ini penyesuaian untuk ketika kita memasuki daerah baru untuk hunting. Pertama lakukan adalah ini sejajar dengan pinggang, coil vertikal, maka tombol yang ini, yang kanan bawah, yang pijit, tunggu sekitar 60 detik sampai bunyi bip bip 3 kali. Sudah menyesuaikan dengan gelombang listrik sekitar. Selanjutnya ini kawan-kawan dari kantor, ini kita belajar tentang threshold. Threshold, tombol yang paling bawah di depan ini adalah ambang batas kebisingan tanah mineral. Kebisingan tanah mineral tentu yang dapat menyebabkan detektor menghasilkan sinyal palsu. Jadi ini adalah suara latar belakang. Jadi kalau ada target nanti ketahuan nih. Biasanya threshold diantara tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kita dengarkan. Ini karena di dalam rumah nih, RX-nya kita kurangin. Suaranya suara nyamuk, suara samar. Ini nanti akan membedakan antara suara target dan suara sinyal palsu. Nah, ini suara target. Threshold fungsinya semakin dalam, banyak threshold ini semakin dalam, tetapi akan memusingkan. Biasanya kalau saya memakainya sedikit saja di antara terdengar dan tidak terlalu nyaring dan tidak terlalu sedikit. Ya, lanjut. Motion di sini kita pilih motion, itu adalah gerak dan penyetelan kecepatan sapuan. Kita lihat ada slow, ada very slow, ada medium, ada fast. Ini 1, 2, 3, 4. Kita jelaskan satu-satu. Untuk very slow atau sangat lambat, ini mendeteksi area-area kecil dengan hati-hati. Ini jadi lambat sekali. Pengaturan gerakan lambat ini memungkinkan stabilitas maksimum, memastikan kedalaman kepekaan yang baik terhadap target kecil. Jadi untuk kinerja maksimum sapuan coil yang sangat lambat ini perlu digunakan motion very slow. Selanjutnya
ke slow, slow, lebih dari very slow tadi. Sekarang ke medium. Ini pengaturan gerakan ideal untuk pendeteksian umum. Untuk umum pakai medium. Meningkatkan aktivitas terhadap target kecil sama deteksi dengan kecepatan sekuan sedang, lebih cepat dari tadi. Ada yang pas nih, yang cepat. Ini tanah yang cepat, suara juga beda. Jadi untuk gerak cepat pakai mode pas. Tapi ini banyak gangguan eksternal nih. Biasanya kalau saya pakai slow atau very slow. Ya, lanjut. RX Gen ini saya kalau dalam rumah pakai terbuka karena gangguan sinyal elektromagnetiknya banyak, jadi satu. Kalau semakin sensitif bunyi semakin ini. Jadi fungsi receiver ini untuk RX ini mungkin kan dioptimalkan kondisi berbeda-beda nih, nggak harus sama mengalihkan data terhadap lingkungan yang target, beda-beda tergantung mineral, menangkap target yang lebih kecil dan lebih dalam. Tapi dalam merespons sinyal noise ground yang tidak diinginkan, pengaturan RX tinggi direkomendasikan untuk tanah ringan. Jadi untuk tanah sedikit mineral, RX nya dibanyakin ya. Emisi RX lebih rendah disukai karena variabelnya tergantung inilah. Maksudnya ini kalau RX itu disesuaikan dengan kondisi sekitar, gangguan listrik, tanah, mineral tanah dan lain sebagainya. Jadi kalau thresholdnya ketika bunyinya loncat-loncat, RX nya dikurangin. Tapi ketika tanahnya mineral rendah, kita dipolin aja supaya lebih lanjutnya di stabilizer. Fungsi stabilizer ini mengontrol titik di mana variasi sama di ambang batas threshold mulai terdengar. Jadi semakin ini threshold juga semakin keras. Ini menutupi baris yang samar. Jadi tapi posisi stabilizer yang optimal adalah di angka stabilizer di posisi preset pra pabrik. Nah, di sisi tengah-tengah. Untuk menemukan posisi stabilizer yang optimal, pastikan koil tersapu di tanah satu angka di bawah titik di mana threshold mulai berceloteh. Ya, untuk motor kontrol stabilizer mendekati lebih kurang dari 3, threshold akan sangat stabil. Coba lihat. Nah, di kurang dari 3, maka threshold akan sangat stabil, tetapi kita kehilangan banyak sensitivitas terhadap target yang kecil-kecil nih. Kalau stabilizer dikurangin, threshold akan stabil, tetapi target kecil-kecil akan terlewati nih. Nah, ini bisa dipakai untuk skenario tertentu, misalkan mencari emas yang sangat besar di sampah yang tinggi. Jadi stabilizernya biasanya dikurang dari 3 untuk sampah tinggi, tapi nyarinya target besar nih. Jadi efek stabilizer ini hampir serupa dengan kontrol RX Gen, namun stabilizer hanya mempengaruhi pemrosesan audio saja, tidak seperti RX Gen yang sensitivitasnya tidak mengubah sinyal RX. Ini hanya proses audio saja.
ini biasanya digunakan untuk fine tune tahap akhir. Setelah melakukan stabilizer, jika kondisi tanah berubah atau ingin mengganti kumparan atau mengganti coil, ini kita harus mengatur ulang RX-nya. Kalau pada dekanter sekarang ke soil atau kita lihat di spesial, ini timingnya nih, ada sand smooth, sensitif, halus, sensitif. Ini bisa dioptimalkan untuk tanah yang paling parah, termineralisasi mineral yang berat nih, atau hot rock. Biasanya saya memakai di sand smooth. Selanjutnya ini pilihannya ada sat, sand extra, sap, sama sand smooth. Sensitif, terus ke sap. Sap ini menemukan berbagai ukuran target yang baik di tanah yang sedikit termineralisasi, jadi yang agak sedang tapi ada mineralnya, mirip tapi lebih kuat, mirip normal tapi lebih kuat dari normal. Ini mampu meningkatkan kedalaman tapi juga lebih rentan terhadap saat ini menemukan emas yang besar di tanah yang terkena garam dan mineral. Ini bisa dipakai mode SAT. Ekstra sensitifnya memberikan responsinya yang terbaik pada emas kecil dalam mineralisasi tanah yang ringan hingga sedang. Untuk ini garam nih. Di GFX timingnya cuma SAT, extra, sap, sama sand smooth. Kalau di GDX ini lebih banyak lagi, ada coin relic, ada fine gold, dan ancient. Ini hanya sand smooth, sap, 1, 2, 3, 4 pilihan ya. Tidak ada coin relic dan fine gold. Tapi lumayan untuk ini karena cloning dari 4500. Demikian setting sederhana dari GFX 7000. Mudah-mudahan membantu, walaupun sangat sedikit sekali yang bisa diberikan karena agak pusing juga saya ngejelasinnya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.